Saudara siap belajar firman Tuhan? Amin. Mari kita buka bersama-sama dengan saya Habakuk pasal yang ketiga ayat 16 sampai 19. Hari ini kita akan belajar sebuah tema yang mungkin bagi kebanyakan orang jarang didengar dan juga mungkin hampir tidak pernah dikhotbahkan, mungkin seperti itu saudara. Ya. Nah, Habakuk 3 ayat 16 sampai 19 saya akan bacakan buat saudara. Ketika aku mendengarnya, gemetarlah hatiku, mendengar bunyinya, menggigillah bibirku. Tulang-tulangku seakan-akan kemasukan sengal dan aku gemetar di tempat aku berdiri. Namun dengan tenang akan kunantikan hari kesusahan yang akan mendatangi bangsa yang bergerombolan menyerang kami. Sekalipun pohon ara tidak berbunga, pohon anggur tidak berbuah, hasil pohon zaitun mengecewakan, sekalipun ladang-ladang tidak menghasilkan bahan makanan, kambing domba terhalau dari kurungan, dan tidak ada lembu sapi dalam kandang, namun aku akan bersorak-sorai di dalam Tuhan, berliar-liar di dalam Allah yang menyelamatkan aku. Allah Tuhanku itu kekuatanku, Ia membuat kakiku seperti kaki rusa, Ia membiarkan aku berjejak di bukit-bukitku. Katakan amin saudara. Haleluya. Nah, tema hari ini saya berikan topiknya dengan tenang ku nanti kesusahan. Tidak enak ya saudara ya. Sebuah tema ya yang memang saya mau katakan realita yang akan kita hadapi. Ya, kita bersyukur kalau saudara dan saya sudah ada di bulan yang ke-10 ini. Hampir 6 bulan, 7 bulan lebih. Kita melewati masa-masa yang sulit, waktu-waktu yang susah. Nah, saya percaya kita bisa melewati juga karena anugerah dan kasih karunia Tuhan. Amin. Ada statement yang berkata, kemudahan itu tidak selalu identik dengan sesuatu yang baik. Sebaliknya, kesusahan juga tidak selalu berkonotasi sesuatu yang buruk, saudara. Nah, saya percaya dalam kehidupan saudara dan saya, ya tidak ada yang namanya kebetulan. Ya. Di dalam Kristen saudara kita tahu ada prinsip yang harus saudara dan saya pegang, ya. Tidak ada yang kebetulan. Apapun yang terjadi, kita tahu selalu ada rencana, bahkan di dalamnya ada kedaulatan Tuhan, di dalamnya ada ketetapan Tuhan yang Tuhan tetapkan, yang mesti terjadi buat setiap kehidupan kita saudara. Dan saya percaya kalau Tuhan izinkan itu terjadi, apakah itu kesusahan, apakah itu kesulitan, penderitaan saudara, ya Dia mengizinkan kita untuk menghadapinya saudara, Dia pasti punya tujuannya. Ada amin? Dan tujuannya selalu baik adanya buat hidup saudara dan saya. Walaupun waktu kita menghadapi kesusahan itu, waktu kita menghadapi penderitaan itu, kesulitan itu, rasanya itu buruk adanya saudara. Ya. Tapi saya mau katakan selalu baik di mata Tuhan. Karena lewat kesusahan, saudara dan saya bisa belajar mengenal Tuhan. Ada amin? Ya, kita sudah tahu bahwa dunia ini sedang menghadapi kesusahan yang begitu luar biasa. Ya, bahkan Menteri Keuangan Sri Mulyani sudah mengumumkan bahwa negara kita ini sudah masuk ke dalam resesi ekonomi, saudara. Ya, beberapa mungkin bulan-bulan ke depan akan terjadi mungkin PHK besar-besaran, saudara. Ya, kalau terjadi PHK besar-besaran maka pengangguran akan makin bertambah. Dan biasanya kalau pengangguran bertambah banyak, saudara, kemungkinan besar tingkat kejahatan juga akan meningkat, saudara. Ya, belum lagi situasi COVID ini yang semakin hari semakin bertambah banyak. Mungkin hari ini, kalau kemarin sudah 290.000 lebih, mungkin hari ini sudah menembus angka 300.000, saudara. Saya tidak bisa membayangkan kalau daerah kita, khususnya tempat di mana kita ada, ya, bahkan kalau saya di sini di kota Singkawang, saudara, kalau itu terjadinya seperti Surabaya atau terjadi seperti kota Jakarta, saudara, tingkat orang yang terinfeksi itu begitu tinggi, saudara. Saya percaya akan terjadi kepanikan, ya,
Dan orang-orang akan menjadi bingung saudara. Sebab pasien COVID ini membludak. Kalau sudah membludak, rumah sakit, tenaga medis, dokter, perawat pasti akan sangat kewalahan ya karena tidak memadai saudara. Baik tempat maupun SDM-nya saudara seperti saudara. Ya. Kalau saya lihat di Kalimantan Selatan, satu pulau dengan kita, itu mengalami lonjakan begitu luar biasa. Jadi saudara dan saya mesti perhatikan dengan sungguh-sungguh. Ya, jangan anggap ini main-main saudara. Ya, atau mungkin kita punya pikiran seperti yang beberapa artikel atau beberapa video yang ditayangkan. Ya, mungkin ini sepertinya dibuat-buat, dibikin skenario seperti itu saudara. Supaya kesusahan itu terjadi saudara. Saya mau katakan ini bukan dibuat-buat saudara. Ini nyata, ini real saudara. Ya. Kesusahan seperti ini saya percaya ke depan akan bertambah besar, bertambah banyak saudara. Ya. Karena itu sebelum gelombang kesusahan ini datang dan makin meningkat, makin besar saudara. Saudara dan saya perlu mempersiapkan diri kita masing-masing saudara. Amin. Mempersiapkan diri jauh lebih baik daripada kita nggak mempersiapkannya saudara. Bukan hanya tentang COVID ini saudara. Tapi juga dengan hal yang lainnya. Ekonomi, keamanan. Bahkan juga secara mental, psikis saudara. Orang kalau menghadapi situasi-situasi yang susah, yang sulit seperti ini saudara. Ya itu akan membuat jiwa itu tergoncang saudara. Wong kita lockdown 3 minggu aja. Sudah stres. Iya. Apalagi kalau ini berminggu-minggu, berbulan-bulan, bahkan mungkin bertahun-tahun saudara. Karena ke depan kita nggak tahu bentuk kesusahan yang akan terjadi itu seperti apa. Tapi kita bisa memprediksi saudara bahwa kesusahan itu yang terjadi ya seperti sekarang ini itu tidak akan berhenti dalam waktu yang dekat ini saudara. Ini bisa long time. Waktu yang panjang saudara. Dan karena itu kita perlu mempersiapkan diri kita. Nah hari ini kalau kita belajar sebuah tema ya tentang dengan tenang menanti kesusahan. Ini bukan sesuatu yang menakut-nakuti saudara. Ketika saya baca kitab Habakuk ini saudara, saya menemukan topik ini saudara. Ya. Kalau saudara baca di ayat 16 dikatakan begini. Ketika aku mendengarnya gemetarlah hatiku. Mendengar bunyinya menggigillah bibirku. Tulang-tulangku seakan-akan kemasukan sengal. Sengal itu artinya ngilu, sakit gitu loh. Ya. Dan aku gemetar di tempat aku berdiri. Perhatikan baik ayat selanjutnya. Namun dengan tenang akan kunantikan hari kesusahan. Nah, dari sinilah muncul tema khotbah saya saudara. Saya percaya tidak ada yang suka dengan yang namanya kesusahan. Amin. Tidak ada yang suka dengan namanya kesusahan. Namun suka atau tidak suka saudara, di kenyataan hidup kita saudara setiap manusia pasti pernah dan pasti akan mengalami kesusahan saudara. Entah dia orang tua, entah dia anak-anak, entah dia orang kaya, entah dia orang miskin, entah dia orang dunia, orang yang belum percaya, ataupun dia orang yang percaya. Pasti akan mengalami yang namanya kesusahan saudara. Kesusahan itu bisa berupa sakit penyakit, musibah, kecelakaan, perang. Mungkin diberhentikan dari pekerjaan. Atau lain sebagainya saudara. Kesusahan tidak memandang siapapun saudara. Karena itu setiap orang pasti akan mengalami ini saudara. Oleh sebab itu kalau kita belajar bagaimana kita bisa tenang menanti kesusahan itu saudara. Saya berharap ini mempersiapkan saudara dan saya menjadi orang yang lebih tangguh, lebih kuat lagi menghadapi hari-hari ke depan kita saudara. Amin. Saya tidak mengajarkan saudara untuk hidup dalam madesu. Sepertinya masa depan itu suram. Tidak. Tapi kenyataan Alkitab berkata bahwa hari-hari ke depan ini kesukaran akan makin bertambah banyak. Jadi kesusahan, kesukaran itu, penderitaan itu, kesulitan itu
tidak bisa kita hindari, mesti kita hadapi saudara. Nah, karena itu kita perlu mempersiapkan diri kita saudara. Ya, jadi tema hari ini saya berharap akan mempersiapkan kita minimal sebelum kita mengakhiri tahun 2020 ini saudara. Dengan tenang kita akan menanti kesusahan itu saudara. Haleluya. Mungkin beberapa saudara merasa aneh dan bingung dengan tema ini. Ya, biasanya dalam keadaan begini orang akan menyampaikan bagaimana menguatkan, bagaimana memotivasi gitu kan. Tapi ini kok menghadapi kesusahan ya. Nah, saya sudah sampaikan. Alkitab kalau kita mau khotbahkan benar-benar sesuai dengan yang disampaikan Tuhan. Kita tidak bisa mengkamuflasekan, membungkusnya. Kita harus buka terang benderang bahwa itu nyata, itu real. Itu kehidupan saudara. Ya. Saya berharap saudara jangan bingung. Kenapa? Karena nabi yang bernama Habakuk ini saudara. Dia yang menuliskan ayat firman Tuhan ini. Dia pun juga bingung saudara. Dia bingung saudara. Kenapa? Kalau saudara perhatikan di pasal yang pertama. Ayat kedua saudara. Dia itu sudah berdoa. Dia itu sudah berseru kepada Tuhan. Tapi sepertinya Tuhan itu diam 1000 bahasa. Sepertinya Tuhan tidak mendengar. Dikatakan begini saudara. Berapa lama lagi Tuhan aku berteriak. Tetapi tidak kau dengar. Aku berseru kepadamu penindasan. Tetapi tidak kau tolong. Nabi Habakuk dia berdoa. Bukannya sekali 2 kali Alkitab berkata. Dia sampai bertanya berapa lama lagi Tuhan aku berteriak. Tetapi tidak kau dengar. Itu artinya sudah berkali-kali dia berdoa. Sudah berkali-kali dia berseru kepada Tuhan. Tapi sepertinya Tuhan tidak menghiraukan seruannya dan doa-doanya saudara. Dia tahu bangsanya hidup dalam kejahatan. Hidup dalam dosa. Bangsanya suka berontak. Suka membantah terhadap Tuhan saudara. Tetapi dia tetap berdoa. Minta keadilan Tuhan. Minta pembelaan Tuhan. Namun doanya itu sepertinya tidak didengar oleh Tuhan. Dan tidak dijawab oleh Tuhan saudara. Seorang nabi. Nabi dia adalah seorang juru bicaranya Tuhan. Tapi herannya doanya, seruannya tidak dijawab oleh Tuhan saudara. Itu sebabnya membuat nabi ini bingung saudara. Tapi hal yang kedua yang menambah kebingungan saudara. Tuhan itu menghukum bangsanya itu. Bangsa Yehuda. Ya. Itu dia pakai satu bangsa lain yang notabene lebih jahat, lebih berdosa, melebihi dosa dan kejahatan orang-orang Israel atau bangsa Yehuda saudara. Kalau saudara perhatikan di pasal pertama ayat ke-6 saudara, dikatakan begini saudara. Sebab sesungguhnya, ini kata Tuhan, akulah yang membangkitkan orang Kasdim. Ya, bangsa yang garang dan tangkas itu, yang melintasi lintang bujur bumi untuk menduduki tempat kediaman yang bukan kepunyaan mereka. Tuhan berkata kepada Nabi Habakuk yang sedang bingung ini saudara. Tuhan berkata, aku Tuhan yang membangkitkan bangsa Kasdim. Bangsa Kasdim itu bangsa apa? Bangsa Babilonia saudara. Bangsa yang garang. Dalam terjemahan lainnya saudara kalau saudara baca dikatakan bangsa yang galak, bangsa yang ganas, penuh dengan kebencian. Bangsa yang melintasi bujur bumi. Artinya apa? Mereka akan menempuh ratusan bahkan ribuan kilometer untuk menginvasi, menduduki bangsa-bangsa yang lain. Terutama Yehuda saudara. Untuk apa? Kasdim ini, bangsa Kasdim ini atau Babel ini menginvasi Yehuda untuk menghancurkan Yehuda saudara. Ini latar belakangnya seperti itu. Mungkin saudara bertanya, Pak apa relevansinya dengan keadaan kita, dengan situasi yang kita hadapi hari-hari ini?
Ya. Memang kita tidak mendengar bahwa negara kita atau bangsa kita ada diinvasi atau diserang oleh negara lain, saudara. Tapi saudara, seperti kita ketahui saudara, kesusahan, penderitaan, bahkan juga resesi ekonomi, pandemi COVID-19 ini sedang menginvasi dunia ini. Tidak terkecuali negara kita, saudara. Termasuk juga wilayah dan kota di mana kita ada. Di Singkawang ini, saudara, saat ini. Saya percaya banyak di antara saudara yang sudah berdoa, berhari-hari berdoa, bahkan sudah berbulan-bulan berdoa. Ya, Tuhan, kalau bisa, biarlah COVID ini cepat berlalu. Tapi kenyataannya saudara, sekarang sudah 7 bulan berlalu. COVID-nya masih ada dan bertambah banyak yang terjangkit. Betul ya? Halo? Iya kan? Iya. Sekarang ditambah kita dengar, kita lihat kesusahan yang terjadi di depan nanti. Negara kita sedang masuk resesi ekonomi, saudara. Keadaan seperti ini, saya yakin cara manusia. Saudara dan saya pasti merasa susah. Saudara dan saya pasti merasa resah, gelisah, dan mungkin ada yang sudah putus asa, saudara. Dalam keadaan seperti ini mungkin saudara bertanya, apa yang mesti kita lakukan? Mari kita belajar dari Nabi Habakuk ini, saudara. Seperti lebih baik, sekalipun dia seorang nabi, juru bicaranya Allah, saudara, dia tetap seorang manusia. Saudara dan saya seorang manusia, bukan? Iya. Dan sebagai manusia, dia juga mengalami kebingungan dengan situasi yang dia hadapi pada waktu itu, saudara. Tapi nabi ini, saudara, dia tidak berlarut-larut dalam kebingungannya. Dia tidak berlarut-larut dalam kegelisahannya, saudara. Tapi dia bangkit dan dia mencari Tuhan. Dari mana Bapak tahu dia mencari Tuhan? Karena arti nama dari Habakuk itu artinya merangkul atau memeluk, saudara. Apa atau siapa yang dia peluk, dia rangkul? Ya tentu Allah, saudara. Kalau saudara baca di Habakuk pasal yang kedua, ayat pertama dia berkata begini. Aku mau berdiri di tempat pengintaianku dan berdiri tegak di menara. Aku mau meninjau dan menantikan apa yang akan difirmankannya kepadaku dan apa yang akan dijawabnya atas pengaduanku. Inilah keputusan yang luar biasa dari seorang bernama Habakuk ini, saudara. Dia bukan hanya datang mencari Allah, lalu kemudian dia memeluk Allah, merangkul Allah, saudara, seperti itu, saudara. Tapi dia mengambil keputusan untuk berdiri di menara. Di menara doa, saudara. Dia menantikan apa yang akan Tuhan firmankan. Apa yang akan Tuhan katakan kepadanya, saudara. Dan ketika dia mengambil keputusan seperti itu, apa yang dilakukan tidak pernah sia-sia. Karena Alkitab mencatat, Tuhan memberikan jawab kepadanya, saudara. Di pasal pertama, dia berseru. Dan Tuhan tidak menjawab. Dia berdoa, seperti Tuhan tidak mendengar, saudara. Tapi dia tidak berhenti di situ. Dia mencari Allah. Dia memeluk Allah. Kemudian dia mengambil keputusan tetap mau berdiri. Dia berdoa menantikan apa yang akan Tuhan firmankan kepadanya. Dan penantiannya tidak sia-sia. Di pasal yang kedua ayat ke-4b. Tuhan menjawab dia, saudara. Sesungguhnya orang yang membungsungkan dada tidak lulus hatinya. Tetapi orang yang benar itu akan hidup oleh percayanya. Pada waktu dia memutuskan untuk tetap memeluk Allah. Dan dia tetap berdiri di menara doa, saudara, untuk berdoa. Sekalipun mungkin gak ada yang lainnya yang mendukung dia. Sekalipun mungkin tidak ada yang memimpin dia. Alkitab mencatat, dia tetap berdiri di menara doa. Menantikan apa yang Tuhan firmankan kepadanya, saudara. Dan Alkitab mencatat, Tuhan menjawab doanya. Tuhan berkata, orang benar akan hidup oleh karena percayanya. Artinya
Orang benar akan menjalani kehidupannya oleh karena imannya, karena percayaannya. Mungkin Habakuk selama ini dia beriman, dia percaya. Karena keimannya, karena kepercayaannya, dia mengalami kesusahan, dia mengalami kesulitan, saudara. Tapi dia tidak berhenti. Dan doanya terus dinaikkan kepada Tuhan. Sampai-sampai di pasal ketiga, dia menaikkan sebuah doa ratapan, saudara. Ya. Nah, isinya begitu luar biasa. Coba kita buka pasal ketiga. Ayat pertama berkata begini. Doa Nabi Habakuk menurut nada ratapan. Ini doa ratapan, saudara. Betul-betul meratap dia. Tuhan, telah kudengar kabar tentang Engkau dan pekerjaanmu ya Tuhan, kutakuti. Hidupkanlah itu dalam lintasan tahun, nyatakanlah itu dalam lintasan tahun. Dalam murkam, ingatlah akan kasih sayang. Saudara, ayat pertama ini dalam doanya Habakuk. Habakuk itu di bawah Tuhan. Ketika dia menantikan Tuhan, dia berdoa, Tuhan memberikan jawab kepada dia. Tuhan berkata, orang benar akan hidup oleh karena kepercayaannya. Begitu Tuhan ingatkan itu, orang benar akan hidup oleh karena kepercayaannya. Percaya apa? Percaya akan masa lalu, apa yang Allah sudah lakukan. Karena itu di pasal ketiga ayat kedua, dia ingatkan Tuhan. Dia berkata, Tuhan, ini bahasanya seperti ini saudara, bahasa sehari-hari begini. Kalau aku merenung kembali Tuhan, aku itu pernah dengar loh, ya, peristiwa-peristiwa, kejadian-kejadian di masa lalu. Peristiwa kejadian seperti apa? Peristiwa kejadian di mana Tuhan melakukan pekerjaannya yang begitu ditakuti oleh semua orang. Berita tentang penyelamatan, berita tentang kesukaan, berita tentang kelepasan. Itu Habakuk diingatkan kembali, saudara. Dan dia tuangkan dengan sebuah doa, disampaikan kepada Tuhan. Saudara, saya percaya setiap kita pernah mendengar dan pernah mengalami bagaimana Allah di masa lalu telah menolong kita dan menyelamatkan kita, saudara. Amin. Bagaimana di tengah-tengah kondisi di mana kita sepertinya tidak berdaya. Sepertinya mungkin ada di antara kita sudah terpuruk secara kesehatan. Dokter sudah memvonis, mungkin sudah tidak lama umur kita seperti saudara. Mungkin keadaan kita waktu itu, ekonomi kita lagi sulit sekali seperti itu. Usaha kita mungkin mengalami bangkrut atau pilot seperti saudara. Mungkin beberapa saudara di antara saudara mendengar saya hari ini, dulu mungkin keluarga saudara juga mengalami satu pergumulan, persoalan, penderitaan. Dan mungkin ada yang mengalami kehancuran, saudara. Tapi waktu itu Allah datang menolong dan memulihkan keadaan kita, saudara. Itu artinya kalau dulu Allah menolong kita, hari ini dan esok dia juga pasti akan menolong kita. Amin. Sebab dia adalah Allah yang setia. Kesetiaannya tidak akan pernah berubah. Dulu, sekarang, dan sampai selama-lamanya. Dia tetap Allah yang setia. Inilah yang menjadi titik penghubung bagi Habakuk dengan Allahnya, saudara. Waktu dia mengingat Allah yang setia, yang dulu menyelamatkan bangsanya, dia percaya Allah yang sama yang menyelamatkan bangsanya itu akan menyelamatkan lagi bangsanya, saudara. Nah, kepercayaan seperti inilah yang membuat dia makin sungguh-sungguh dengan Tuhan. Sekalipun dia tahu ke depannya kesusahan yang akan terjadi, itu tidak berhenti, saudara. Tapi malah bertambah besar, bertambah lebih susah, saudara. Tapi dengan keyakinan akan Allah yang setia, dia berkata di ayat 16 di pasal ketiga, dengan tenang akan kunantikan hari kesusahan yang mendatangi kami. Wow, ini suatu keyakinan begitu luar biasa. Ini bukan keyakinan sekali lagi tentang madesu, masa depan yang suram.
Tapi dia tahu banget tentang kehidupan yang real, yang nyata saudara. Ya, kehidupan yang sesungguhnya. Ini bukan kehidupan yang digambarkan oleh para motivator, oleh para pengkhotbah yang sering memberikan angan-angan. Yang menyangka akan kenyataan, realita kehidupan yang ada saudara. Saya beberapa kali perhatikan ada hamba-hamba Tuhan tertentu atau motivator tertentu. Seringkali disampaikan itu, pokoknya baik. Tidak ada hal yang susah. Saya pikir itu juga tidak real lah kehidupan seperti itu. Betul ya? Tidak ada satupun antara kita yang walaupun kita punya pengharapan yang besar. Tapi dalam kenyataan kan kita pasti akan mengalami namanya kesusahan, kesulitan, penderitaan. Kita nggak boleh menyangkali itu saudara. Kita harus akui itu ada. Dan itu pasti akan terjadi. Kalau orang hanya disuguhkan sesuatu yang tanda petik baik tanpa menjelaskan, tanpa memberikan satu gambaran kehidupan yang nyata, saya takut ketika orang-orang seperti itu berhadapan dengan kesusahan, penderitaan, mereka menjadi orang-orang yang gampang menyerah, gampang putus asa, saudara. Saudara, Habakuk sekalipun dia seorang nabi, dia tidak menyampaikan hal-hal yang baik-baik saja. Dia juga tidak menyampaikan, memberikan pengharapan-pengharapan yang hanya menjadi angin belakang saja saudara. Dengan mengabaikan kenyataan hidup yang akan terjadi ke depan itu. Kesusahan-kesusahan yang akan terjadi saudara. Dia punya prinsip saudara. Siap menerima kenyataan yang terburuk. Tapi tidak melepaskan pengharapan yang terbaik. Siap menerima kenyataan yang paling buruk. Tapi tidak melepaskan pengharapan yang terbaik saudara. Ketika dia melihat bagaimana Allah di masa lampau telah berkarya menyelamatkan bangsanya. Ketenangannya muncul saudara begitu kuat. Dan dengan yakin bahwa Allah yang sama yang dulu menolong bangsanya akan menolong lagi dan meluputkan bangsanya itu saudara. Dia tenang bukan karena bangsa Kasdim nggak jadi menginvasi atau menyerang bangsanya. Ya, atau invasinya sudah lewat, enggak. Dia tenang bukan juga karena kesusahan itu sudah berakhir, tidak saudara. Kalau saudara baca di ayat 16 saudara, perhatikan ayat 16. Dia berkata dengan tenang, akan kunantikan hari kesusahan yang bergelombolan mendatangi bangsaku. Kenapa Habakuk dia bisa berkata dengan tenang, akan kunantikan kesusahan yang mendatangi bangsa kami itu? Ini kesusahan yang belum terjadi, tapi pasti akan terjadi saudara. Dan ini kesusahan bukan kesusahan biasa. Karena Habakuk sudah tahu kesusahan yang akan terjadi itu seperti apa gambarannya saudara. Dari nabi yang lainnya, khusus Nabi Yoel saudara. Habakuk pasti sudah mendengarkan nubuatannya dari Nabi Yoel. Habakuk pasti sudah tahu. Kalau nanti bangsa Kasdim itu datang menyerang Yehuda, maka mereka akan menyerang seperti kawanan belalang. Karena saking banyaknya, maka tidak akan satupun yang tersisa saudara. Tidak ada apapun yang akan tersisa. Apa yang ditinggalkan belalang pengirim, dikatakan begini saudara, akan dimakan oleh belalang pindahan. Apa yang ditinggalkan oleh belalang pindahan akan dimakan belalang pelompat. Dan apa yang ditinggalkan oleh belalang pelompat akan dihabisin oleh belalang pelahap saudara. Wah, jadi waktu kesusahan itu yang akan datang ya saudara. Habakuk sudah melihatnya, sudah mendengarnya. Kalau itu terjadi, maka tidak akan ada yang tersisa. Itu gambarannya saudara. Kalau bangsa Kasdim sampai datang, mereka akan meruntuhkan semua tembok di Yerusalem.
Mereka akan menghancurkan bait Allah. Mereka akan mengangkut semua yang ada di dalam bait Allah. Nanti juga ada orang-orang yang akan dibunuh. Bahkan ditawan. Dibawa ke Babilonia, saudara. Dan Habakuk sudah mendengar akan apa yang disampaikan oleh nabi-nabi yang lainnya, saudara. Dan pada waktu dia mendengar, saudara, dia bisa membayangkan kesusahan yang akan terjadi seperti apa. Termasuk bagaimana nyawanya sendiri juga bisa menjadi taruhan, ancaman, saudara. Dia bisa saja dibunuh oleh tentara Kasdim. Karena tentara Kasdim itu dikenal sebagai tentara yang garang, galak, bengis, tidak berbelas kasihan, saudara. Ya, saya baca di sebuah artikel tentang Yunus. Yunus kenapa tidak mau pergi Niniwe, tahu nggak, saudara? Niniwe itu kan negara daripada Asyur. Ternyata orang Niniwe itu orang-orang yang jahatnya begitu luar biasa. Bahkan boleh katakan seimbang kejahatannya dengan orang-orang Kasdim. Di artikel itu dituliskan begini, saudara. Kenapa sampai Yunus tidak mau pergi ke Niniwe memberitakan Injil? Karena orang-orang Niniwe itu jahatnya luar biasa. Salah satu kejahatannya begini, saudara. Kalau dia menginvasi atau dia menyerang satu bangsa yang lainnya, maka semua penduduk itu, terutama yang pria-pria, apalagi prajuritnya, saudara, akan dipotong. Tangannya, kakinya, buntung semuanya. 10 jari tangannya dipotong semuanya. Begitu jahatnya, luar biasa. Bukan hanya itu. Tapi dikatakan juga, saudara, orang-orang Niniwe itu kalau sampai menginvasi dan menduduki sebuah negara yang lain, maka penduduk negara itu yang diduduki, saudara, apalagi prajuritnya, itu akan dikupas kulitnya, saudara. Saudara dengar begini aja, pasti sudah. Bukan hanya itu, saudara. Saya tambahkan satu lagi buat saudara. Betapa jahatnya orang Niniwe. Saudara tahu ibu-ibu hamil? Kalau bangsa Niniwe itu kalau menginvasi, menaklukkan sebuah bangsa yang lain, tentara-tentaranya biasanya bawa taruhan. Dia akan ngomong begini, dalam perut itu cowok atau cewek. Mereka taruhan, saudara. Seret taruhan, saudara. Mereka akan seret wanita hamil itu, lalu akan dibelek perutnya, dikeluarkan anak dalam perut itu. Apakah cowok atau cewek, saudara? Itu Niniwe. Apalagi Kasdim, saudara. Garang, tidak berbelas kasihan. Jadi Habakuk ngerti kalau sampai bangsa Kasdim ini datang menyerang, memusnahkan Yehuda, nyawanya sendiri juga menjadi ancaman, saudara. Bukan hanya itu, tetapi secara ekonomi bangsanya juga akan mengalami krisis multidimensi begitu luar biasa. Kalau saudara perhatikan di ayat 17, saudara, dikatakan begini, pohon ara tidak berbunga, pohon anggur tidak berbuah, hasil pohon zaitun mengecewakan, ladang-ladang tidak menghasilkan makanan. Kita tahu, saudara, salah satu hasil ekonomi daripada Israel adalah dari pertanian, saudara. Dan sekarang bisa dibayangkan, kalau tentara Kasdim itu, tentara Babel itu datang, mereka akan menghabisi semua pertanian yang ada di Israel. Nah, kalau dihabisi itu artinya tidak akan ada pohon ara yang berbunga, tidak akan ada pohon anggur yang berbuah, pohon zaitun juga tidak akan menghasilkan apa-apa, akan dibabat habis. Secara pertanian, saudara, betul-betul tidak ada hasil sama sekali, saudara. Dan bukan hanya pertanian, saudara, tapi juga dikatakan, saudara, kambing domba terhalau dari kurungan,
Lembu sapi tidak ada dalam kandang. Artinya apa? Semua peternakan nanti akan dibawa, ditawan ke Kasdim, ke Babel, saudara. Ini memberikan gambaran pada waktu nanti bangsa Kasdim ini datang. Waktu tentara yang datang menyerbu, saudara. Maka yang ada adalah kehancuran, kerusakan, bahkan kebinasaan, saudara. Tapi walaupun Habakus dia sudah mendengarkan akan berita kesusahan itu, secara manusia dia bisa membayangkan kalau itu terjadi, maka nyawanya juga menjadi ancaman. Secara ekonomi yang akan terjadi adalah kehancuran, termasuk kehidupan, keagamaan, saudara, juga akan mengalami satu krisis yang begitu luar biasa. Kenapa? Karena katakan pohon zaitun tidak menghasilkan apa-apa. Kalau pohon zaitun tidak menghasilkan apa-apa, ingat pohon zaitun itu waktu itu dipakai untuk menghasilkan minyak. Dan minyak itu dipakai untuk menghidupkan lampu-lampu di bait Allah, saudara. Menerangi rumah Tuhan, saudara. Termasuk kambing domba. Itu kan salah satu ternak hewan yang dipersembahkan sebagai korban kepada Tuhan, saudara. Jadi krisis itu terjadi betul-betul krisis multidimensi. Itu sebabnya kalau saudara perhatikan Bapak di ayat 16, saudara. Dia berkata begini, ketika aku mendengarnya, gemetarlah hatiku, menggigillah bibirku, tulang-tulangku seakan kemasukan sengal. Pegal, saudara, nyeri. Saudara pernah ngalami gak? Tulang itu apa ya, pegal, nyeri, sengal gitu loh. Belum pernah ya? Nanti habis selesai ini, saudara boleh pergi nanti naik ke gedung mahkota itu, hotel. Naik ke atas, saudara lihat ke bawah. Itu. Bagaimana tulang-tulang saudara itu langsungnya tidak ada tenaga itu. Seperti itulah. Gemetar semuanya. Saudara. Habakuk ngalami itu. Memang dia belum melihat. Tapi dia sudah diberitahukan. Dia bisa membayangkan, menggambarkannya. Cara manusia, dia mengalami ketakutan, dia gemetar. Karena kesusahan ini sangat mengerikan, saudara. Saudara, saya tidak menakut-nakuti saudara. Bahwa ke depan kesusahan-kesusahan akan bertambah. Makin berat, makin besar, makin banyak. Beberapa saudara yang mau sungguh-sungguh dengan Tuhan, mau beribadah kan mengalami kesusahan kan. Bapak ibu saudara yang di rumah, kecuali memang bapak ibu saudara yang memang penakut. Ya sudah hampir setengah tahun gak pernah ke gereja lagi kan. Saya tidak menyalahkan bapak ibu saudara. Kalau bapak ibu saudara tetap tinggal dalam ketakutan, itu sebuah kesalahan. Kita masih terobos. Kita tidak boleh membiarkan gambaran-gambaran kesulitan, ketakutan menghalangi kita untuk kita maju di dalam Tuhan. Habakuk, saudara, dia mengalami ketakutan secara manusia. Tapi dia tidak membiarkan ketakutan itu tinggal di dalam hidupnya, saudara. Dan yang luar biasanya, dia datang memeluk Allah. Dia mencari Allah sungguh-sungguh. Dia tetap berdoa. Sampai Allah berkata, berfirman kepadanya, saudara. Ketika dia dapatkan firman Allah, dia dapat berkata, dengan tenang akan kunantikan hari kesusahan itu, saudara. Kenapa dia berkata dengan tenang akan kunantikan hari kesusahan itu? Dia bukan sok jagoan. Dia juga bukan seorang pemberani yang tanpa takut, saudara. Dari awal kalau saudara baca di ayat 16, saudara, dia sudah mendengar itu dan gemetar hatinya. Dia berkata dia takut, menggigil. Tapi kenapa lalu dia berkata dengan tenang akan kunantikan hari kesusahan itu? Sebab dia percaya kepada Allahnya, saudara. Di ayat 18 dia berkata, namun aku akan bersorak-sorai dalam Tuhan, berdia-dia dalam Allah yang menyelamatkan aku. Setelah dia mendengar bahwa bangsanya akan diinvasi, ya, dan bangsa yang menginvasi itu adalah bangsa yang sangat garang, jahat, dan tidak berbelas kasihan. Dia mengambil keputusan untuk menguatkan hatinya
untuk tetap datang memeluk Tuhan. Untuk tetap berdoa, untuk tetap berdiri di menara doa. Sampai Tuhan berfirman. Dan ketika dia mendengar Tuhan berfirman bahwa orang benar akan hidup oleh karena percayanya. Dia mengambil sebuah tekad di hatinya. Walaupun nanti ada invasi, ya, dia tidak pernah akan takut lagi. Dan dia berkata dengan tenang, akan kuhadapi itu. Sebab kenapa? Dia punya keyakinan kokoh, saudara. Walaupun nanti ada invasi, kalau memang saya tidak ditakdirkan Tuhan untuk mati, maka dia punya kepercayaan. Dia berkata, maka aku akan tetap hidup. Sekalipun mungkin dia bersama dengan lainnya menjadi tawanan oleh bangsa Babel, saudara. Kalau Tuhan tidak menghendaki kematiannya menjadi orang tawanan di Babel nanti, saudara, maka dia dan orang-orang tawanannya yang ditawan oleh Babel tetap akan hidup, saudara. Tetap akan hidup. Memang banyak yang dibantai habis. Baik di Israel maupun ketika dibawa ke Babel, saudara. Tapi kalau Tuhan tidak menetapkan mereka untuk mati di situ, mereka pasti hidup. Nah, ini menjadi keyakinan kokoh Habakuk, saudara. Nah, bukti nyatanya memang ada. Daniel, Sadrak, Mesak, Abednego, sekalipun ditawan, mereka tetap hidup. Sekalipun dimasukkan ke perapian menyala-nyala, sekalipun dimasukkan ke dalam gua singa yang lagi lapar, siap menerkam. Karena mereka tidak ditentukan mati di situ. Mereka tidak mati. Mereka hidup, saudara. Haleluya. Jadi Habakuk ini bisa tenang, saudara. Sehingga dia berkata, akan ku nantikan hari kesusahan itu. Karena dia punya pengertian. Karena dia punya pemahaman bahwa Tuhan yang berdaulat atas kehidupannya. Bahwa hidup dan matinya Tuhanlah yang menentukannya. Haleluya. Saudara, harus kita akui, saudara, memang kita hidup di zaman yang penuh dengan kesusahan. Ya, saya tidak tahu berapa lama kesusahan seperti ini akan berlangsung. Tapi Alkitab sudah menjelaskan bagi kita akan bertambah sukar, saudara. Covid ini mungkin bisa bertahun-tahun. Sekarang lagi diperdebatkan bagaimana vaksinnya. Ada yang bilang vaksin itu gagal. Ada yang bilang vaksin itu kalau jadi nanti dicoba disuntikan, jangan mau. Pro dan kontra membuat orang jadi bingung. Belum lagi nanti kalau betul-betul terjadi nanti seperti yang Menteri Keuangan kita sampaikan, resesi ini terjadi, saudara. Apakah berlangsung lama? Kita nggak tahu. Belum lagi kalau kita lihat perubahan-perubahan cuaca, perubahan-perubahan iklim. Itu akan menghasilkan satu kesulitan-kesulitan yang baru lagi. Mungkin akan terjadi krisis pangan. Akan terjadi banyak kejahatan-kejahatan, saudara. Jadi kesusahan yang akan terjadi dari depan akan semakin meningkat, saudara. Kehidupan saudara dan saya pasti akan terancam. Tapi sebagai hamba Tuhan, saya mau ingatkan saudara, sekalipun nanti susah, saudara harus yakin akan kedaulatan Tuhan atas hidup kita, saudara. Ada amin Bapak Ibu saudara sekalian? Kalau Tuhan menghendaki kita hidup, Tuhan punya cara untuk memproteksi kita. Tuhan punya cara untuk menjaga hidup kita dari semua kesusahan yang akan terjadi yang melanda seluruh dunia ini, saudara. Sebab dia berkuasa menjaga saudara dan saya yang percaya. Ada amin? Selama 3 minggu. Saya masih ingat tanggal 27, saudara. Hari Minggu sore. Saya ada di lantai 4 gereja. Saya ingin merenung kehidupan ini. Kalau saya mati bagaimana? Saya sudah sampaikan kepada staf. Di hari itu, di waktu itu,
saya bisa merasakan sebuah kejujuran dari hati. Ketika manusia diperhadapkan dengan kematian, dia baru sadar selama ini dia punya pegangan atau tidak. Dan ketika waktu itu saya diperhadapkan, saudara, kalau saya mati, apa yang akan terjadi? Tiba-tiba di hati itu jujur, ngomong apa adanya. Saya belum kenal Engkau Tuhan dengan benar. Saya sungguh-sungguh belum kenal Engkau dengan benar. Doa ini muncul berkali-kali. Saya belum kenal Engkau dengan benar, Tuhan. Kalau saya mati, apakah saya akan seperti yang dituliskan di dalam Injil, bahwa Engkau tidak mengenal aku? Dan doa itu mengubah saya, saudara. Saya bilang, Tuhan, beri pengenalan Engkau. Saya ini pintar ngomong, pintar ngajar, pintar khotbah. Tapi kalau sampai aku tidak mengenal Engkau, bahaya buat hidupku, Tuhan. Nah, itulah sebabnya satu ayat itu muncul ketika saya ngomong sama Tuhan. Beri pengenalan Engkau, Tuhan. Di Roma, maka di kitab Yudas berkata begini, Dia Tuhan yang berkuasa menjaga hidupmu. Wih, ayat itu begitu hidup. Dia Tuhan yang berkuasa menjaga hidupmu. Seketika itu juga semua kekhawatiran, semua ketakutan, saudara, itu sirna, saudara. Saya tahu Tuhanku berkuasa. Dia berdaulat atas hidupku. Jadi ingat baik-baik pesan saya ini, saudara. Kalau Tuhan menghendaki kita hidup, Tuhan punya cara untuk memproteksi, untuk menjaga kita dari semua kesusahan-kesusahan yang akan terjadi di depan nanti. Sebab Dia berkuasa menjaga saudara dan saya yang percaya kepadanya. Ada amin? Andai kata dengarkan saya baik-baik. Kalau saudara saya mungkin sudah berusaha mengerjakan bagian tanggung jawab kita, saudara. Tapi kemudian tanpa kita sadari, kita tertular, kita terinfeksi dengan virus COVID-19 ini. Dan Tuhan izinkan kita untuk mengalami sakit. Tapi kalau Tuhan menetapkan kita belum waktunya mati, meninggal, Tuhan bisa menjamah kita dan menyembuhkan kita, saudara. Bapak ibu saudara yang di rumah sakit mungkin dengarkan saya. Kalau Tuhan belum menetapkan Anda untuk meninggal, Bapak ibu saudara akan sembuh. Tuhan akan menjamah. Dan Tuhan akan menyembuhkan, memulihkan keadaan Bapak ibu. Haleluya. Ya. Tapi andai kata tidak sembuh dan mungkin mengalami kematian, biarlah tetap kita boleh melihat dari sudut pandang Tuhan. Kematian itu boleh dipandang, diterima sebagai sebuah keuntungan. Bukankah Alkitab berkata, Paulus berkata, bagiku hidup adalah Kristus, mati adalah keuntungan. Kenapa mati itu keuntungan? Karena Kristus telah mati, telah bangkit dan hidup kembali. Dia sudah menebus semua dosa kita. Dan Dia berjanji, kalau kita yang percaya kepadanya, kita tidak akan mati selama-lamanya. Kita hanya mati sekali. Setelah itu kita akan hidup selama-lamanya bersama dengan Dia, saudara. Haleluya. Nah, kalau kita bisa menyikapi seperti ini, saudara, maka kita bisa seperti Habakuk katakan, dengan tenang akan ku nantikan hari
kesusahan itu datang. Haleluya. Ya, saudara, sebagai gembala, sebagai pendeta, sebagai hamba Tuhan, saya perlu menyampaikan pesan ini kepada saudara. Kita harus sekali lagi siap untuk menerima kenyataan yang terburuk, tapi jangan pernah melepaskan pengharapan kita yang terbaik. Amin. Kenyataan di depan kita dengar. COVID ini tidak akan cepat berlalu. Dan mungkin akan terus ada, saudara. Belum lagi krisis-krisis yang akan terjadi ke depan. Semuanya mengindikasikan, saudara, adanya kesusahan yang semakin bertambah. Dan mungkin beberapa saudara sedang dalam posisi yang sedang susah. Tapi saudara harus mengerti, Tuhan yang berdaulat atas kehidupan kita. Amin. Biarkan kita seperti Habakuk, dengan tenang akan kunantikan hari kesusahan itu. Amin. Haleluya. Ya, semua kesusahan yang terjadi tidak semuanya buruk adanya. Kadang-kadang melalui kesusahan kita bisa menemukan sesuatu yang baru. Kita bisa menemukan sesuatu yang baik yang Tuhan kerjakan buat hidup kita, saudara. Betul ya? Coba perhatikan kembali, saudara, apa yang Habakuk sampaikan. Ingat dulu yuk, bagaimana Tuhan menolong kita waktu kita mengalami kesusahan. Bagaimana Tuhan datang menghampiri kita. Waktu kita sakit, bagaimana Tuhan menyembuhkan kita. Waktu kita lagi terjepit, mungkin punya hutang yang sangat banyak, bagaimana Tuhan menyelesaikan bagi kita, saudara. Saudara harus percaya, kalau dulu Tuhan menolong, hari ini, esok, dan seterusnya, Dia akan menolong kita. Amin. Saudara harus percaya akan kedaulatan Tuhan, saudara. Ini pesan yang begitu kuat, saudara, bahwa Dia berjaga, berkuasa, berjaga, menjaga atas hidup kita, saudara. Kalau waktunya belum ditetapkan untuk kita mati, kita akan mati, saudara. Haleluya. Walaupun kita diizinkan untuk melewati proses kesusahan itu, kita pasti bisa melewatinya, saudara. Saudara harus punya keyakinan kokoh dan seperti itu, saudara. Ya, kalau saudara baca di kitab Nahum pasal yang pertama ayat 7 berkata begini. Tuhan itu baik. Ia adalah tempat pengungsian pada waktu kesusahan. Ia mengenal orang-orang yang berlindung kepadanya. Belajar percaya itu, saudara, bahwa Dia tempat pengungsian yang baik, apalagi pada waktu kesusahan, saudara. Amin. Saya berharap saudara tidak melepaskan Tuhan. Apapun yang terjadi, pegang prinsip ini. Dia berkuasa menjaga hidup kita, saudara. Tidak akan apapun yang terjadi tanpa di luar kendali Tuhan. Amin. Kalau saudara punya prinsip seperti ini, saudara akan dapat ketenangan. Saudara bisa berkata, dengan tenang akan kuhadapi, kunantikan hari kesusahan itu. Amin.